Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 3 Januari 2023 dalam masa Natal. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Kedua bacaan suci dalam liturgi Katolik hari ini, hemat saya sangat menantang kehidupan beriman kita. Tantangan pertama datang dari bacaan yang pertama yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Ketika ia berkata, Rasul Yohanes berkata, setiap orang yang tetap berada dalam Kristus, dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Apa artinya? Memang Rasul Yohanes kepada pendengarnya saat itu dan kepada kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini menjelaskan bahwa Yesus telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Bapanya. Ia menyelamatkan manusia, saya dan Anda. Menyelamatkan seluruh alam semesta. Dengan cara itu, Yesus telah membebaskan manusia dan alam semesta dari cacat celah, dari dosa, bahkan dari maut. Nah, setiap orang yang berada dalam Yesus, mestinya dia selalu menjaga rahmat keselamatan yang ia terima karena kesengsaraan, karena penderitaan, karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, saya dan Anda, kita semua mungkin atau bisa dikatakan sebuah kepastian bahwa kita sedang berada dalam Kristus, berada dalam Yesus ketika kita dibaptis. Dalam pembaptisan, orang yang dibaptis mati bersama dengan Kristus dan kemudian bangkit bersama dengan Kristus. Dengan itu ia hidup di dalam Yesus Kristus. Dan dia hidup sebagai orang yang bebas dari cacat celah, dari dosa. Itu rahmat pembaptisan yang diterima oleh kita semua yang dibaptis. Seharusnya seperti himbauan Rasul Yohanes tadi. Setiap orang yang tetap berada dalam Kristus tidak berbuat dosa. Pertanyaannya, dan pertanyaan itu menantang. Apakah kita sejak dibaptis mampu mempertahankan diri kita sebagai manusia yang sudah dibebaskan dari dosa dan kesalahan? Seberapa lama kita mempertahankan keadaan diri kita yang bebas dari cacat celah sesudah kita dibaptis? Ataukah sampai saat ini sudah berulang-ulang kali kita seakan mengotori diri kita dengan cacat celah yang kita lakukan, sehingga diri kita yang tadinya sesudah dibaptis
yang boleh digambarkan dengan sebuah atau selembar kertas putih yang bersih. Mulai ada noda-noda, ada cacat, ada bercak dosa. Artinya kita memang masih berada dalam Yesus, tetapi kita berada dalam Yesus dalam keadaan yang tidak berahmat karena kita adalah manusia yang berdosa. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi pertanyaan Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, dalam bacaan pertama hari ini, menantang kita untuk selalu mempertahankan diri kita sebagai manusia yang telah dibebaskan dari dosa. Dan rahmat itu mesti kita terus pertahankan. Memang tidak gampang, tidak mudah. Karena saya dan Anda, kita semua adalah manusia yang rapuh. Karena itu, kita perlu terus-menerus memohon kepada Tuhan untuk menambah iman kita. Untuk menambah rahmat. Supaya dengan rahmat dari Tuhan, kita mampu mengatasi segala cacat, celah, dan kecenderungan yang kurang baik yang ada di dalam diri kita. Tentu tidak hanya mengharapkan rahmat dari Tuhan, tapi kita sendiri juga mesti memiliki komitmen yang tinggi untuk sungguh-sungguh berada dalam keadaan berahmat, di mana saya dan Anda bebas dari dosa dan kesalahan. Pertanyaan Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini menantang kita untuk terus berjuang supaya kita pantas di hadapan Allah dan sesama kita. Sementara dalam bacaan Injil, Rasul Yohanes, penulis Injil, juga lagi-lagi menantang kita dengan menampilkan pribadi Yohanes Pembaptis yang setelah melihat Yesus datang kepadanya berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Pada dasarnya, seorang beriman adalah seorang yang selalu menunjukkan Yesus dalam kehidupannya. Dia yang harus berkata, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, "Lihatlah anak domba Allah." Pertanyaan refleksif, sejauh mana saya dan Anda selama hidup sampai saat ini terus menunjukkan, terus berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ini tantangan yang tidak akan pernah berakhir, saudara-saudara. Tapi yang harus terus kita jawab dalam keseharian kita. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya, ketika kita menjadi orang yang percaya, peran kita adalah terus menunjukkan Yesus itu sebagai anak domba Allah. Biarlah melalui kita, orang lain akan mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita perlihatkan. Orang lain akan menjadi percaya kepada Yesus melalui kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mohon rahmat yang cukup dari Tuhan supaya kita mampu melaksanakan peran kita untuk selalu menunjukkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati